Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Estiana, NPM 191200272. Di sini saya akan menjelaskan makalah bagian pembahasan yang berjudul Pengaruh Perkembangan Imtek dalam Globalisasi. Ada beberapa dampak dari pemakaian narkoba. Dampak narkoba terhadap fisik. 1. Pemakaian narkoba akan mengalami gangguan-gangguan fisik sebagai berikut. A. Berat badannya akan turun secara drastis. B. Matanya akan terlihat cekung dan merah. C. Mukanya pucat. D. Bibirnya menjadi kehitam-hitaman. E. Tangannya dipenuhi bintik-bintik merah. F. Buang air besar dan kecil kurang lancar. E. Sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas. Dampak narkoba terhadap emosi. 2. Pemakaian narkoba akan mengalami perubahan emosi sebagai berikut. A. Sangat sensitif dan mudah bosan. B. Jika ditegur atau dimarahi pemakai akan menunjukkan sikap pembangkang. C. Emosinya tidak stabil. D. Kehilangan hawa nafsu makan. Dampak narkoba terhadap perilaku. 3. Pemakaian narkoba akan menunjukkan perilaku negatif sebagai berikut. A. Sering melupakan tanggung jawab. B. Jarang mengerjakan tugas-tugas rutinnya. C. Menunjukkan sikap tidak peduli. D. Menjauhi dari keluarga. E. Mencuri uang di rumah, sekolah, ataupun tempat pekerjaan. F. Menggadaikan barang-barang berharga di rumah. E. Sering menyendiri. Kasus terorisme. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil. Menyadari sedemikian besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak terorisme serta dampak yang dirasakan secara langsung oleh Indonesia sebagai akibat dari tragedi Bali, merupakan kewajiban pemerintah untuk secepatnya mengusut tuntas tindak pidana terorisme itu dengan mempidana perilaku dan aktor intelektual di balik peristiwa tersebut. Untuk melakukan penyusutan diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang tindak pidana terorisme. Menyadari hal ini dan lebih didasarkan pada peraturan yang ada saat ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme. Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk undang-undang pemberantas tindak pidana terorisme, yaitu dengan menyusun peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2002 yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi undang-undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantas tindak pidana terorisme. Keberadaan Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Terorisme di samping KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP merupakan hukum pidana khusus. Hal ini memang dimungkinkan mengingat bahwa ketentuan hukum pidana yang bersifat khusus dapat tercipta karena 1. Adanya proses kriminalisasi atau suatu perbuatan tertentu di dalam masyarakat. Karena pengaruh perkembangan zaman, terjadi perubahan pandangan dalam masyarakat. 2. Undang-undang yang ada dianggap tidak memadai lagi terhadap perubahan norma dan perkembangan teknologi dalam suatu masyarakat. 3. Suatu keadaan yang mendesak sehingga dianggap perlu diciptakan suatu peraturan khusus untuk segera menanganinya. 4. Adanya suatu perbuatan yang khusus di mana apabila dipergunakan proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada akan mengalami kesulitan dalam pembuktian.
Sebagai undang-undang khusus, berarti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengatur secara material dan formil sekaligus, sehingga terdapat pengecualian dari asas yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Keberlakuan lex specialis derogat lex generalis harus memenuhi kriteria. 1. Bahwa pengecualian terhadap undang-undang yang bersifat umum dilakukan oleh peraturan yang setingkat dengan dirinya, yaitu undang-undang. 2. Bahwa pengecualian termaksud dinyatakan dalam undang-undang khusus tersebut, sehingga pengecualiannya hanya berlaku sebatas pengecualian yang dinyatakan dan bagian yang tidak dikecualikan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan pelaksanaan undang-undang khusus tersebut. Sedangkan kriminalisasi tindak pidana terorisme sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana dapat dilakukan melalui banyak cara seperti 1. Melalui sistem evolusi berupa amandemen terhadap pasal-pasal KUHP. 2. Melalui sistem global melalui pengaturan yang lengkap di luar KUHP termasuk kekhususan hukum acaranya. 3. Sistem kompromi dalam bentuk memasukkan bab baru dalam KUHP tentang kejahatan terorisme. Kasus prostitusi online. Pengertian prostitusi online. Prostitusi online adalah gejala kemasyarakatan di mana wanita menjual diri, melakukan perbuatan asusila sebagai mata pencarian dan media sosial sebagai alat untuk membantu bernegosiasi harga dan tempat dilakukannya prostitusi tersebut. Prostitusi sudah ada sejak zaman purba. Keberadaannya sering mengikuti kemajuan peradaban manusia. Kemajuan teknologi telah ikut mengubah dunia prostitusi menjadi makin canggih. Kini, prostitusi telah menjadi bisnis besar yang menguntungkan di Indonesia. Istilah prostitusi, kuil atau tempel prostitusi. Prostitusi model ini ditemukan pada kebudayaan zaman Babilonia, Mesir kuno, Palestina kuno, Yunani, dan Romawi. Peraturan prostitusi diatur dalam KUHP pasal 296 dan 506. Lalu pada tahun 2008 telah muncul Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang selanjutnya muncul Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah UU ITE tahun 2008. Faktor penyebab prostitusi online. Ada 5 faktor penyebab terjadinya pelacuran, yaitu 1. Lemahnya tingkat keimanan seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada dasarnya, keimanan adalah landasan seseorang dalam menjalani kehidupan ini. Tiap-tiap agama mempunyai peraturan sendiri-sendiri mengenai perintah dan larangan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada satupun agama yang memperbolehkan pelacuran terjadi. 2. Kemiskinan. Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan. Pada dasarnya, penyebab utama terjadinya pelacuran ialah keterpurukan kondisi ekonomi Indonesia. Hal tersebut akan berdampak langsung pada penutupan banyak pabrik dan rasionalisasi besar-besaran terhadap jumlah tenaga kerja. Akibatnya banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Selain itu, akibat kurang kondusifnya iklim investasi terutama karena faktor keamanan. Sedikit sekali lapangan kerja yang tersedia. 3. Keinginan cepat kaya atau materialistik. Keinginan untuk memiliki materi dan standar. Aktivitas haram ini sudah menjamah lingkungan pendidikan. Pelajar SMP, SMA, mahasiswa banyak pula yang terjun dalam dunia ini. Motifnya selain faktor kemiskinan, juga adanya keinginan untuk dapat segera memenuhi kebutuhan gaya hidup yang mewah.
4. Faktor budaya. Faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya pelacuran wanita, seperti budaya keyboard pot di internet dengan memasang foto-foto porno tanpa ada rasa malu dari pihak yang bersangkutan dan secara terang-terangan menawarkan dirinya dengan tarif dan harga yang dicantumkan dalam akun tersebut dengan akses yang mudah karena banyaknya pengguna internet yang akan dapat melihat produk yang ditawarkannya. 5. Lemahnya penegakan hukum. Penjabat penegak hukum dalam mengawasi beredarnya cyberporn, bahkan kegiatan prostitusi dan pornografi online internet dianggap bahaya laten yang selalu ada dan berkembang walaupun terus diberantas. Dampak prostitusi online bagi kesehatan mental wanita. 1. Kehilangan harga diri. 2. Dihantui perasaan bersalah. 3. Munculnya penyakit seksual. 4. Mengalami sulit berkonsentrasi. 5. Memicu tindakan kriminal. Secara umum, upaya penanggulangan prostitusi online dapat dilakukan dengan 2 cara. A. Usaha yang bersifat preventif atau pencegahan usaha yang bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya pelacuran. Usaha ini antara lain 1. Penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau penyelenggaraan prostitusi khususnya prostitusi online. 2. Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian. 3. Memperluas lapangan kerja. 4. Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga. 5. Menyelenggarakan sosialisasi mengenai internet sehat. 2. Usaha yang bersifat represif dan kuratif. Usaha represif dan kuratif ini antara lain berupa 1. Melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi orang melakukan pengawasan atau kontrol yang kuat. 2. Diusahakan rehabilitas dan rasionalisasi bagi para pelaku prostitusi agar mereka bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang susila. 3. Menyediakan lapangan kerja baru. 4. Memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku prostitusi untuk memberikan efek jera. 5. Memblokir situs-situs internet yang menyediakan semua hal yang berbau pornografi dan prostitusi, dan lebih mengamankan penggunaan internet di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.